Vex, pockets full when I cut through West Chain VV. Yes, I can't feel my chest. Still get round on a 125, might do it on a PCX. Guns, all man talk is guns. Taking a chance might get you quenched. He was pissed when he got it in his forehead, bro. Try send man healthcare. Every day is to check my doorstep. Pissed cause I never had mail there. Jadi kembali lagi di channelku One Fit Bali. Kali ini tepatnya aku lagi ada di salah satu tempat gym di daerah Kerobokan. Nah, aku bersama tim One Fit Bali akan bertemu seseorang. Nah, siapakah dia? Nah, dia adalah salah satu coach di tempat gym Kerobokan ya. Nah, kita akan tanya-tanya tentang dia, terus gimana sih awalnya dia, tips dan caranya dia. Kita akan ketemu dia. Dan ingat, kalian kalau ada yang mau ditanyain bisa di kolom komentar. Ntar aku akan balas satu-satu. Dan tentunya ingat, kalau video ini bermanfaat buat teman kalian atau siapa itu, bisa kalian share dan like, comment, and subscribe channel ini biar aku lebih semangat. Dan tentunya kalian harus pantengin terus video ini dan aku akan ketemu orang itu. Let's go. Ya, ini yang aku bilang tadi ya, namanya Bli Joshua. Ya. Kita kenalin, ini namanya Bli Joshua. Bisa cek IG-nya di mana, Bli? Joshua dan Pratama. Nah, jadi kita akan tanya-tanya ke Bli Joshua. Kita akan collab sama Bli Joshua mengenai gimana sih awalnya Bli Joshua ini bisa terjun ke dunia fitness, terus motivasi terbesarnya dia, dan kisah terakhir tips dan caranya dari dia, biar teman-teman di rumah pada semangat olahraga, terutama di olahraga fitness. Berarti hari ini nggak sibuk kan, Bli? Aman ya? Kebetulan. Oke, aman. Ya. Jadi, Bli, kalau boleh tahu ya, Ya. gimana sih awal Bli itu bisa terjun ke dunia fitness? Mungkin karena dulu mungkin ada suatu hal atau apa gitu, atau memang target utama karena memang pengen ke dunia atlet atau apa nih? Bukan. Target pertama saya kenapa terjun ke dunia fitness, pertama saat kuliah badan saya cungkring sekali. Dulu berat badan berapa, Bli? Cuma 50. 50? Iya. Dengan tinggi badan 170 di kampus tuh terlihat cungkring sekali. Terus? Ya. Itulah motivasi saya pertama untuk terjun dunia fitness ini, dan saya pun belajar dari senior saya. Pertama kali sempat cedera shoulder bagian kanan. Berarti mungkin karena otodidak ya, otodidak, tekniknya salah. Lalu saya menemukan mentor saya dari kapal. Kebetulan dia pengurus PABSI Badung, namanya Komang Riawan. Saya di sana dibina selama 3 tahun. Di tahun pertama saya, setelah 3 tahun latihan, saya bisa mengikuti kejuaraan. Puji Tuhan, saya mendapatkan juara 4. Wih, IFBB. mantap kan? Pertama. Awal terjun langsung fokus dan mendapatkan hasil kayak gini. Kalau kalian pengen tahu gimana belinya, kalian bisa cek di IG-nya Bli, di Joshua apa Bli? .pratama. Terus kalau pola latihan Bli kayak gimana, Bli? Kalau awal-awal kan teman-teman nih banyak nih teman-teman yang gimana sih cara kita gemuin badan tapi kan dia pengen cepat. Kalau dalam artian gimana? Dalam artian misalkan semua orang kan pengennya nih cepat, tapi mereka nggak fokus. Kalau menurut Bli gimana kalau orang-orang kayak gitu? Ya, pertama tentukan tujuan dan motivasi dulu. Ya. Kalau ingin building muscle, yang pertama harus diperhatikan yaitu dari pola latihan, disiplin, at least ya 4-6 kali dalam seminggu, diet tinggi protein, karbohidrat moderat, rendah fat, dan yang terakhir istirahat sangat penting, minimal 7 jam per hari. Nah, Bli, gimana sih tips? Misalkan kayak aku dulu kan berat badannya dulu, sampai 45 pernah kena sakit. Tapi karena ya rutin olahraga, menjaga pola makan bisa. Terus kalau Bli pesan buat teman-teman nih, gimana sih caranya ini? Teman-teman kan banyak yang sibuk, nggak bisa ngatur pola makan karena banyak yang DM nih. Bli, gimana sih cara kita naikkan berat badan tapi jadwal olahragaku nggak sesuai sama jam kerja kayak gitu. Gimana kalau menurut Bli buat teman-teman kayak gitu? Kembali lagi ke prioritas ya, prioritas yang utama. Kita luangkan sehari 1 jam ya untuk olahraga. Kalau untuk menggemukkan badan, istilah dalam dunia fitnessnya disebut bulking, yaitu menaikkan kalori intake kita daripada kalori yang terbakar. Ya,
seperti dari menaikkan karbohidrat dan protein serta fat, good fat ya. Ya. Berarti dulu sekarang beli udah berapa tahun nih di dunia saya fitness, fokus sampai sekarang sampai sampai tubuh sekarang. kayak gini Sekitar 5 tahun. 5 tahun. Ya. Oh ya, sebelum itu kita akan kasih foto-fotonya beli kayak gimana perubahannya, kita akan lihatkan ya ke teman-teman semua biar dari yang beli Joshua sampaikan bisa memotivasi kalian semua ya. Beli, kalau boleh tahu nih, sekarang kan kita banyak yang bilang nge-gym tuh tanpa asupan suplemen atau susu tuh tidak bagus. Kalau menurut beli itu susu atau suplemen atau apapun itu wajib atau tidak? Wajib atau tidak tergantung, pertama kali ya tergantung tujuan kita ya. Kalau untuk menaikkan massa otot, saya kira suplemen itu penting tapi tidak prioritas. Oh, tidak prioritas. Prioritas utama dari real food ya. Kalau kesusahan mencari protein dari real food bisa ditambah dari suplemen whey protein. Ya. Kalau misalkan nih beli orang-orang kan baru-baru awal olahraga, terus gimana sih caranya ngatur pola makan biar bagus, tapi dengan jangka waktu yang misalkan berapa bulan dengan hasil yang maksimal? Kalau beli itu misalkan wajib beda ayam atau gimana? Atau bebas? Kalau mau body shaping ya mungkin ya, pembentukan otot at least 3-4 bulan ya. 3-4 bulan, Ya. ingat ya. Tergantung dari body fat seseorang sih. Kalau yang body fatnya sudah cukup lean antara 20% bisa 2 bulan sudah terlihat. Berarti itu kembali ke gen ya? Ya. Kembali ke gen. Bukan gen, tapi Apa? kembali lagi ke dari level body fat seseorang. Tidak ada gen yang istimewa. Oh berarti nggak ada ya? Oh berarti salah ya, karena banyak nih kan dari teman-teman, ini gennya bagus nih, emang maka cepet terbentuk. Berarti itu salah kan beli? Salah ya, ingat ya, itu tidak mempengaruhi, berarti tergantung diri kita ya, cara mengatur pola makan, jadwal latihan, terus asupan yang benar. Ya, berarti itu yang terpenting ya beli. Nah beli, kembali lagi beli. Dulu tuh kan itu motivasinya beli karena punya tubuh, terus fokus ke dunia gym khususnya, dan sampai sekarang belinya udah olahraga ini udah menjadi pekerjaannya, udah menjadi coach di gym Kerobokan. Jadi buat teman-teman The Gym Kerobokan ya. Jadi buat teman-teman yang mau ketemu sama Bli Joshua atau mau nanya-nanya tentang apapun, bisa kalian kunjungi The Gym Kerobokan di jalan mana Bli? Jalan Alamatnya? Jalan Semer, Kerobokan. Terus cek IG-nya di mana Bli? At The Gym Kerobokan Oke, Bali. ntar kita kasih di bawahnya ya biar teman-teman tahu. Nah Bli, lanjutnya Bli, kita ngobrol-ngobrol santai kan, nggak sibuk kan? Santai. Jadi gimana ya Bli ya? Gimana sih caranya kita tuh memotivasi, kan kadang nih kita olahraga, gym terutama, mudah sekali bosan. Pernah aku dulu nih Bli, pernah ngerasain di mana masa nge-gym malas, terus tapi pengen punya tubuh yang bagus. Gimana tuh? Caranya pertama kali ya fokus pada tujuan utamamu ya. Kalau kamu jadikan nge-gym itu sebagai rutinitas ya sangat membosankan. Kalau saya sudah menjadikan nge-gym itu sebagai lifestyle. Benar. Dan tujuan utama saya kompetisi ya. Jadi saya harus disiplin mengatur semuanya. Ya. Terus kalau sekarang target beli apa nih? Mungkin target ada lomba atau target tahun depan ya, karena di situasi saat ini corona nih event semua dibatalkan. Sekarang persiapan maintain istilah. mantap. Jadi mana nih Bli, tips buat teman-teman yang ampuh lah, tips dari Bli pribadi. Dari saya pribadi ya, yang pertama tentukan dulu tujuan kalian ya. Nah ingat itu ya, ketika udah memiliki tujuan yang jelas, pasti memiliki motivasi dari dalam untuk melakukan suatu kegiatan yang sangat positif seperti fitness gitu. Iya betul. Iya. Kalau menurut Bli ya, sekarang kan fitness itu udah termasuk stylenya Bli ya. Lifestyle. Terus kan banyak yang bilang fitness tuh kita membentuk tubuh tuh biaya banyak keluar. Menurut Bli gimana? Itu pasti ya. Ya menurut saya ya semua hobi ya memerlukan biaya ya. Iya betul. Tapi tergantung dari mana kita memprioritaskannya ya. Kalau nge-gym ini kan untuk kesehatan. Ya betul. Nggak ada salahnya kita investasikan uang kita untuk beli protein ya. Iya. Kan nih banyak juga beli teman-teman yang baru-baru nge-gym, tapi ya gitulah,
ngambil alat seenaknya. Kan biasa nih kalau misalkan di tempat gym mana yang orang baru, melihat bodinya udah bagus, dia langsung ambil misalnya beban yang banyak. Gimana menurut itu? Ya kalau ngambil beban yang banyak sih tergantung dari si orang itu sih. Mungkin dia sudah merasa kuat, jadi wajar-wajar saja. Tapi kalau dia arogan ya jangan dicontoh. Semakin kita kuat, mestinya kita semakin humble. Iya, betul. Beli punya channel YouTube kan? Gimana? Kebetulan sudah nggak aktif. Nggak aktif ya. Dulu punya sempat. Apa namanya Beli? Dulu Fit to Success, tapi udah mati. Udah nggak aktif lagi. Beli, boleh nggak cerita nih pas awal mula Beli ikut lomba kompetisi ya? Iya. Gimana susahnya Beli bulking, terus pasti ada masa dietnya Beli sampai kayak gimana gitu? Ya suka dukanya ya ketika kita cutting ya, yang pertama kita harus disiplin ya. Bangun pagi ke pasar. Bangunnya berapa jam? 5 jam 4? Bangun jam 5 beli sayur, beli ikan, beli daging, telur. Mungkin habis itu kita lanjut kardio dulu. Latihan berapa hari? Latihan 2 kali sehari. 2 kali sehari, pagi dan sore? Iya, pagi sore. Habis kardio kita masak ya. Habis masak lagi berjemur. Belum lagi saya waktu itu nyusun skripsi. Pas bimbingan lagi. Belum lagi stres, bimbingan. Sorenya lagi harus latihan beban. Nah gitu. Tapi kan hasilnya Beli? Ya puji Tuhan hasil tidak mengkhianati proses. Iya, betul ya, buat teman-teman ingat itu ya kata kuncinya. Apapun sesuatu yang kalian fokusin pasti akan bisa dibilangnya menghasilkan ya, menghasilkan. Terus kita juga mendapatkan dampak yang positif bagi tubuh, bagi diri sendiri juga, ke lingkungan juga Beli ya. Ya Beli, lanjutnya Beli ya. Terus dulu itu kan awal-awal Beli nge-gym nih. Pernah nggak Beli itu kan belum tahu gerakan kayak gimana, atau emang sendiri atau langsung ketemu dengan teman yang udah bisa gini tentang gerakan gym kayak gitu? Ya awal pertama nge-gym ya pasti salah-salah. Saya pernah cedera persediaan bahu karena ngambil bench press salah, posisinya salah. Saat itu saya pertama kali masuk di daerah kapal. Saya sangat malu-malu karena badan masih kecil. Bener-bener Beli dulu sama juga terintimidasi, apalagi lihat senior-senior yang badan besar gitu. Merasa tapi kan sekarang kan gym bukan sekedar ini aja Beli ya, tapi udah mendapatkan penghasilan dari itu, dan tentunya ini dapat memotivasi teman-teman semua ya. Sama kayak dibilang Beli Joshua tadi, dulu berat belinya itu sekitar 50. Nah sekarang udah 85 kilo. 80 dalam jangka waktu 5 tahun bulking. 5 tahun bulking. Tapi kan siklus bulking cutting. Iya. Kalau boleh tahu Beli ini udah berapa kali ikut kejuaraan kayak gitu? Misalnya terus menangnya juara berapa kalau boleh, biar teman-teman tahu. Untuk kompetisi sendiri sudah lebih dari 5 kali ya. Dari kelas apa aja? Ya dari awal. Kompetisi pertama saya 2017, saya mengikuti kejuaraan IFBB Muscle Beach Bali. Kategori main fitness dapat juara 4. Juara 4. Terus lanjut di bulan berikutnya saya mengikuti kejuaraan INBA ICN Natural yang diadakan Adirai di Hotel Haris. Saya mengikuti 2 kategori junior bodybuilding sama. Terus keduanya dapat? Keduanya dapat. Mantap. Junior bodybuilding juara 3. Terus kategori novice 5 besar. Terus di tahun berikutnya 2018 saya kembali mengikuti kejuaraan IFBB di kelas yang sama, main fitness, mendapatkan juara 4 juga. Setelah itu sebulan kemudian saya ikut kejuaraan Summer Style Award di Hotel Leo, cuman sampai semifinal. Tapi mantap ya. Dan di bulan berikutnya, bulan November, saya mengikuti kejuaraan Kemal Trophy di Jakarta, mengikuti kategori junior bodybuilding, kemudian mendapatkan juara 2 nasional. Mantep. Ya itu bisa menjadi contoh lah buat kalian semua. Dan di tahun berikutnya 2019 ya,
Senti kejuaraan IFBB lagi, Di mana Western dulu? Beach Bali di Peti Tengah. Peti Tengah. Ya, senti kategori men's classic fisik dapat juara 2 Wih, mantap. internasional. Ya buat teman-teman itu ya yang dibilang sama Bli Joshua, intinya Intinya tekun. pastinya itu tekun, Konsisten, semangat. konsisten, semangat. Ya, Semua itu memerlukan proses ya, Bli. betul. Memerlukan proses. Tentunya apapun yang kalian jalani, tekuni, pasti kalian bisa berubah di tubuhnya kalian, melakukan perubahan dalam hidupnya kalian ataupun dimanapun itu. Oke Bli, kita lanjut. Terakhir ya Bli, sebagai penutup, kata mutiara dari Bli tentang fitness. Tentang fitness ya. Dedication has no limitation. Artinya apa dulu? Artinya? Dedikasi tanpa batas. Ya itu ya kata mutiara dari seorang Bli Joshua. Nah itu tadi bincang-bincang sedikit sama Bli Joshua. Semoga dapat memotivasi kalian semua yang di rumah. Tentunya ingat pesan-pesan dari Bli Joshua tentang jaga tubuhnya kalian, pola latihan dia yang benar, asupan juga. Nah jadi sebelum itu buat kalian semua, tontonin video ini sampai akhir, dan tentunya next video selanjutnya kita akan buat sesuatu yang baru juga sama Bli Joshua. Dan jadi terakhir, bye.